Kali ini kita bakal belajar dari kasus true story, kisah nyata. Dan ini terjadi udah lumayan lama sih, sekitar mungkin 2 tahun laluan. Dan jadi awal gue langsung ke kisahnya dulu aja kalian. Jadi memang gue tuh kenal gitu sama si ceweknya, gue kenal. Dan gue taunya pun dari dia cerita langsung, dan memang gue itu berinteraksi sama dia gitu. Jadi ceritanya itu dia itu memang punya self harm, dan oh ya dia tuh beda 5 tahun ya sama gue. Kayaknya dia mungkin 97, kelahiran 97 gitu. Dan itu udah lama banget, karena memang pertama kali gue kenal dia pun sebenarnya kayak sesuatu yang tidak sengaja gitu. Karena pokoknya gue itu waktu itu tuh lagi deket sama senior di kampus gue, terus kayak dia tuh kenal sama cewek ini gitu. Nah tiba-tiba tuh kayak kesana yuk, kata dia. Hah, kenapa, mau kemana, kata gue kan gitu kan. Itu katanya ada yang butuh pertolongan gitu. Kenapa, kata gue tuh ya. Ternyata memang dia itu dari dulunya itu memang suka self harm, ngeluka-lukain diri sendiri. Cuman menurut gue ini dia tuh yang paling parah yang gue tahu sih, kayak gitu. Nah itu tuh masih zaman gue masih kuliah gitu kan. Gue kuliah tuh 2000, gue lulus aja 2016, berarti itu mungkin 2014-15 gitu, udah lama banget ya kan. Nah terus habis itu udah tuh gue lost contact sama dia. Tapi kan ya jadi karena itu tuh gue kenal gitu sama cewek ini, sama adik tingkat gue yang ini gitu. Terus habis itu beberapa tahun kemudian itu gue itu ketemu lagi sama dia yang ngajak ketemu gue gitu. Karena memang sebenarnya awalnya itu gue itu pada saat itu ya, saat dulu itu gue tuh memang sering nawarin kok ke orang-orang bahwa kayak lo tuh kalau mau cerita tuh boleh gitu, santai aja. Kalau misalkan lo mau cerita sama gue gitu, silakan hubungi gue gitu. Dan memang gue secara tulus kok ngomong itu, karena gue tidak mengharapkan apa-apa, gue juga tidak mencari keuntungan apa-apa, untungnya apa gitu. Yang ada kan sebenarnya gue itu sebenarnya akan mendapatkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu gitu. Cuman maksud gue terkadang gue itu memang punya kesediaan untuk mendengarkan gitu, dan gue pun merasa dengan senang hati gitu melakukannya. Nah akhirnya abis ketemu itu cerita-cerita banyak, terus kayak mulai intens gitu komunikasiannya gue sama cewek ini, mulai intens. Terus dia juga cerita tentang relationship-nya yang terbaru, dan dia juga jadi maksud dia itu, gue tuh kagetnya ketika ketemu itu, gue kira kan dia udah lulus, karena harusnya dia udah lulus kuliah gitu, tapi ternyata belum juga lulus. Jadi kata gue tuh kenapa, terus dia ceritain gitu. Jadi kayak memang dia tuh kayaknya ada psikomatis juga, karena dia tuh tiap kali mau bimbingan dia tuh sakit gitu, sakit secara fisik. Jadi bukan cuman kayak overthinking, anxiety aja, tapi bener-bener ngefek ke fisiknya dia gitu. Jadi dia tuh gak pernah bimbingan, karena setiap mau bimbingan itu dia sakit. Atau ketika dia sudah dekat dengan kampus itu dia tuh kayak merasa dia sakit gitu secara fisik pun, seperti itu. Cuman ya gue dengerin aja kan. Terus abis itu dia tuh curhat tentang relationship-nya gitu.
tentang relationship-nya, dan gue pun baru tahu bahwa dia itu masih self harm pada saat ketemu sama gue itu gitu. Gue dengerin kalau dia itu sebenarnya self harm tuh macam-macam ya, perilaku destruktif, menyakiti, melukai diri sendiri tuh bentuknya macam-macam. Cuman kalau dia tuh gimana ya, nanti gue jelasin, ada ceritanya sih ya. Karena sebenarnya gue pun pernah mengalami, gue tuh self harm gitu. Ini bukan sesuatu yang kayak gue banggain, bukan gitu, tapi kayak ini tuh perjalanan gue yang sebenarnya gue tuh pernah pada titik itu gitu, dan gue tuh bener-bener menyembuhkan diri gue sendiri gitu. Bener-bener gue itu bisa bener-bener serius menyembuhkan diri gue gitu, kayak gitu sih. Jadi maksudnya ini tuh kayak perjalanan spiritual gue juga, perjalanan hidup gue juga gitu, bukan sesuatu yang kayak maksudnya gue bangga dulu saya paham, itu bukan. Dan terus akhirnya kan dia cerita tuh, terus sebenarnya ya yang gue tangkap ya dari ceritanya dia itu, kayak dia tuh sebenarnya ada di toxic relationship gitu, tapi gue nggak ngomong. Jadi memang gue tuh kayak gitu, kalau di real itu gue nggak, bukan tipe orang yang banyak mengkoreksi, banyak nasihat, itu nggak ada. Kayak lo kok boleh cerita apapun bahkan tanpa gue komentarin gitu, sebenarnya seperti itu. Karena memang ya gue percaya kalau orang yang nasihatin lo, yang ngasih masukan, yang ngoreksi lo mah udah banyak ya kan. Jadi menurut gue tuh, gue ngelakuin sesuatu yang lo tidak punya gitu, pendengar yang baik. Pasti lo susah menemukan pendengar yang baik gitu. Nah, abis itu kenapa gue merasa hubungan dia itu toksik ya? Karena si cowoknya ini tuh cuman datang ke dia ketika butuh aja gitu, ketika butuh tidur atau butuh HS gitu. Dan jam-jamnya pun memang kayak gitu. Ya kayak misalkan lu bayangin ya, cowoknya itu datang ketika jam mau tidur. Itu bisa tiap hari itu datang kayak gitu, dan akan pulang itu ketika jam bangun gitu. Kayak misalkan baru pagi-pagi itu dia tuh udah mulai beres-beres untuk pergi dari kosan si cewek ini gitu. Terus giliran kayak misalkan ceweknya tuh bilang jangan pulang dulu dong gitu, bla bla bla, si cowoknya tuh nggak mau, nggak peduli gitu. Terus kayak kalau main nggak diajak, ada diajaknya cuman kayak intensitasnya itu semakin hilang gitu. Kalau yang gue tangkap dari ceritanya ya. Terus kayak ya maksud gue kayak dari si cowoknya datang pas jam tidur hanya buat minta HS aja tuh sebenarnya menurut gue kan udah red flag ya gitu. Cuman ini salah satu yang kenapa kita itu harus belajar untuk memahami diri kita, kenapa sih kita tuh harus belajar buat self love dan menghargai diri kita sendiri. Karena orang yang belum mengerti dirinya sendiri, orang yang belum self love itu bakalan konsep cintanya ngawur gitu. Akan kemungkinan ketemu dengan orang toksik dan dalam toxic relationship-nya itu sangat besar. Ya kayak menurut dia itu ya, cowoknya selalu hanya datang saat butuh melakukan HS, itu menurut dia itu adalah cinta. Ketika seseorang itu ngerti dirinya sendiri, punya self love gitu, menghargai dirinya sendiri, itu kan bukan cinta gitu. Sebenarnya gue tuh tidak terlalu mempermasalahkan ketika misalkan gini, misalkan si ceweknya itu memang secara sadar
memang secara mindset si ceweknya tuh memang sadar bahwa dia itu memang pengen cowoknya itu datang hanya saat HS gitu. Dan dia pun senang dengan hal itu. Itu kan kalau kayak gitu kan maksudnya memang sama-sama gitu. Kalau sama-sama kayak gitu mah ya silakan gitu kan, bener gak sih? Kayak gue tuh bukan siapa-siapa yang bisa mengatur-ngatur tubuh orang lain. Cuman kan ketika yang si ceweknya itu mikir bahwa ini tuh dia lagi dicintain gitu, bahwa dia lagi disayangin dan lagi diperlakukan dengan baik gitu kan, gak nyambung gitu dengan realitanya seperti itu. Jadi makanya sebenarnya gampang banget ngetes konsep cinta seseorang udah baik dan benar belum, itu adalah ketika orang tersebut itu udah ngerti self love, udah ngerti menghargai dirinya sendiri, udah menerima dirinya sendiri. Itu mulai sehat definisi cintanya, definisi kasih sayangnya. Karena biasanya kalau belum sampai ke situ itu keliru. Konsepnya aja udah keliru, apalagi dalam prakteknya gitu. Biasanya seperti itu. Karena berhubungan ketika belum sehat ya, belum mencintai dirinya sendiri bisa seperti itu. Jadi orang yang belum mencintai dirinya sendiri itu bisa keliru dalam menentukan atau melihat orang tuh beneran cinta sama dia tuh secara sehat atau tidak tuh nggak bisa gitu. Dia tuh nggak bisa menganalisis itu dengan baik dan benar gitu. Kayak gelap aja gitu, ngaco konsep cintanya tuh. Jadi sebenarnya dia sedang tidak diperlakukan dengan baik, tidak dihargai, tidak dicintai juga, tapi dia merasa dicintai gitu dengan cara itu. Maksudnya itu seperti itu simbolnya ya. Kan ketika tidak menghargai, kita itu tidak dihargai orang lain kan karena kitanya tuh nggak menghargai diri kita dulu gitu. Biasanya orang lain tuh mengikuti cara kita memperlakukan dia sendiri gitu. Karena kan memang dia pun membolehkan ya cowoknya tuh selalu datang di saat jam-jam tidur dan pulang di saat bangun gitu. Dan dia tuh tiap hari tuh nangis-nangis gitu. Tiap hari nangis-nangis terus kayak kalau yang gue lihat sih sebenarnya tuh kayak cowoknya tuh udah ilfeel sama si cewek ini. Jadi mereka tuh pacaran tapi kayak gue tuh ngeliatnya si cowok ini tuh udah ilfeel dan sebenarnya udah memperlihatkan banyak ilfeelnya dia ke cewek ini, tapi si cewek ininya tuh kayak menutup mata gitu, seakan-akan ya pokoknya apapun yang terjadi pokoknya gue nggak mau kehilangan cowok ini gitu. Nah itu tuh salah satu contoh attachment style anxious ya, attachment style yang cemas gitu. Jadi biasanya memang takut banget kehilangan orang lain sampai diapain pun nggak apa-apa gitu. Kayak nggak dihargain nggak apa-apa, nggak diperlakuin dengan baik nggak apa-apa. Kadang overprotective sampai orangnya nggak nyaman. Itu karena takut kehilangannya sangat besar. Jadi pada tahap tertentu ketakutannya dia akan kehilangan itu lebih besar daripada dia sayang ke dirinya sendiri gitu. Kayak diinjek-injek nggak apa-apa, diperlakuin nggak baik nggak apa-apa, direndahin nggak apa-apa, nggak dihargain nggak apa-apa. Yang penting si cowoknya ada, yang penting. Dan ini pun bisa terjadi sama pria menurut gue. Ada pria-pria itu yang seperti itu, yang kayak ya nggak apa-apa wanitanya tuh nggak menghargai dia nggak apa-apa, nggak respect nggak apa-apa, nggak memperlakukan dengan baik nggak apa-apa. Yang penting wanita ini ada gitu, stay sama dia seperti itu. Bahkan kadang menghancurkan diri sendiri kan sebenarnya kayak gitu itu. Karena ketika lu tidak dihargai itu harga diri lu hilang gitu. Apalagi kalau lu tidak dihargai sama orang yang lu pikir itu lu pikir dia itu orang yang paling menyayangi dan mencintai lu gitu. Seperti itu. Makanya kenapa kadang mungkin
di antara lo tuh suka bingung gitu, kok ada ya orang udah putus balikan gitu. Padahal sebelum putus itu udah cerita kemana-mana, misalkan gue tuh diginiin, gue tuh nggak gini-gini, tapi balikan lagi gitu. Itu tuh ya karena bisa salah satunya ya karena memang tidak mengerti juga gitu. Cara menghargai diri sendiri nggak ngerti, cara mencintai diri sendiri nggak ngerti. Jadi kadang tuh kan sebenarnya misalkan ya contoh kayak contoh gue pacaran sama lo gitu, lo sebagai cowok, terus kayak gue ngelakuin kesalahan nih, terus lo maafin gue, terus gue ngelakuin kesalahan lagi yang sama, lo maafin gue. Itu tuh lo harus tahu ya, kadang tuh kalau kesalahannya sama aja terus itu aja, terus lu tetap stay, itu sebenarnya bukan salah dia sepenuhnya, tapi bisa jadi salah lu gitu, karena lu memang memperbolehkan dia itu untuk seenaknya ke lu gitu, menggampangkan bahwa ya udah sih nanti juga lu maafin gitu. Lu tuh harus bisa melihat orang-orang yang bisa menghargai lu atau tidak gitu loh. Ya kalau misalkan hal itu tidak menimbulkan kepahitan ya silakan ya bertahan dengan bolak-balik seperti itu gitu. Kalau gue tuh enggak sih, gue nggak mau makanya. Kalau udah tuh udah makanya seperti itu. Dan selanjutnya ya, jadi kalau dia itu, gue masuk ke bagaimana dia itu menyakiti dirinya sendiri. Dia itu tipenya tuh kan, dia tuh sebenarnya dari dulu itu udah dikasih pengobatan gitu, kayak udah dibayarin sama keluarganya untuk ke psikiater. Obat dia banyak banget, dan sampai orang tuanya itu di titik sudah menyerah gitu, karena tidak ada perkembangan, tidak ada kesembuhan, dan udah terlalu banyak keluar uang gitu. Jadi kayak orang tuanya tuh capek ngebiayain dia untuk berobat. Dan kebetulan juga kayak memang dia tuh memang, yang gua perhatiin sih, memang dia tidak terpenuhi ya kebutuhan emosionalnya dari keluarganya. Kayak dia juga punya keluarga kayak kakak yang toksik gitu kalau ngomong. Ya gue ngerti, mungkin capek gitu punya adik kok yang kayak gitu. Tapi maksud gue tuh nggak, harusnya sih nggak ngomong sampai kayak gitu. Jadi ada omongannya tuh yang kayak menurut gue tuh itu menyakitkan banget sih kalau gue jadi dia gitu. Jadi dia cerita tentang kakaknya ngomong sesuatu lah sama dia kayak gitu. Terus dia itu ternyata nyakitin dirinya, self harmnya, dengan cara dia itu minum obat langsung banyak gitu. Terus kan ya namanya minum obat tidak sesuai dengan dosis gitu ya kan sakit. Nah kebetulan itu tuh pokoknya udah mulai intens ya komunikasi sama gua si cewek ini tuh. Terus akhirnya itu jadi pokoknya itu tuh dia berantem sama si cowok ini, lagi kelas gitu. Dan memang caranya tuh selalu kayak gitu. Jadi sebenarnya si cowoknya tuh udah beberapa kali bilang pengen udahan, cuman setiap kali si cowoknya mau udahan itu, si cewek ini tuh selalu kayak gitu. Kayak misalkan ya bilang nanti gue kenapa-napa, nanti gue gini-gini gitu, kayak atau melakukan hal yang real gitu, seperti salah satunya itu yang kayak gitu, dia tiba-tiba minum obat banyak banget gitu. Misalkan si cowoknya tuh balasnya lama, atau misalkan lagi bertengkar, itu selalu kayak gitu. Atau misalkan cowoknya minta putus, itu selalu kayak gitu. Jadi mungkin si cowoknya juga gak ngerti ya gimana cara bersikapnya gitu, dan si ceweknya juga caranya kayak gitu untuk membuat
pria ini stay gitu. Padahal kan ini pria toksik, tapi dia tuh memaksakan untuk prianya tuh stay gitu. Dan gue pun nggak ngebelain banget prianya ya, kayak maksud gue sebenarnya menurut gue tuh jahat gitu ketika lo seorang pria gitu misalnya ya, terus kayak lo tuh tahu bahwa kebutuhan lo tuh misalkan cuman pengen HS tidur nggak jelas gitu, tapi lo tuh padahal tahu gitu kayak cewek ini tuh memang mentalnya tuh lagi sedang tidak sehat gitu, dan dia tuh ngasih itu ke lo itu hanya ya karena memang pengen lu stay aja gitu. Itu tuh menurutku jahat ya. Kayak cowok-cowok yang apa ya, yang sebenarnya tuh punya motif-motif cuman pengen nidurin doang, cewek-cewek yang mentalnya terganggu, itu menurutku jahat banget sih. Karena maksudnya ini tuh lagi sakit gitu, kenapa sih ya, kenapa mencari kebutuhan yang seperti itu ke cewek-cewek yang kayak gini gitu, yang sakit kayak gini, bukannya yang cari itu yang sehat gitu, yang pikirannya tuh sehat. Jadi maksudnya kan sebenarnya ketika misalkan lagi kayak gitu ya, dia punya trust issue, dia bertahan di hubungan toksik, kan dia ketemu cowok toksik, itu tuh bukannya bikin makin dia tuh bukannya sembuh ya kan, makin dia tuh berpikir bahwa ya semakin berpikir yang gelap gitu, semakin dark apa yang dia pikirin kayak gitu. Karena memang tidak mudah ya menyembuhkan tuh gitu, jangan sepelekan hal tersebut. Terus pokoknya waktu itu dia itu awalnya tuh lagi teleponan biasa, terus kayak tiba-tiba dia nangis lagi di telepon, terus kayak nangis karena dia tuh ngerasa berantem sama si cowok ini ataupun apalah, gue lupa ya. Terus tiba-tiba tuh dia minum banyak banget obat sampai dia kayak OD gitu. Terus kan terus dia tuh tiba-tiba matiin telepon, terus abis itu telepon lagi. Terus kata gue, ini kenapa ya, ini ada apa gitu, lo tuh kenapa, ngapain? Iya, kata dia abis minum obat banyak banget. Terus kan gue bilang, kata gue, terus gimana? Jadi kan maksudnya tuh gimana ya, gue tuh biasa aja, karena maksud gue tuh berempati ya, gue sangat berempati sama orang yang sakit. Tapi orang yang sakit memang beneran sakit gitu, bukan yang menciptakan sakitnya sendiri gitu. Tadinya dia soalnya baik-baik aja tapi kan dia minum obat banyak banget yang bikin dia sakit gitu. Maksud gue kan itu kan sakit yang diciptakan oleh diri sendiri gitu. Terus saat itu kebetulan gue itu lagi nggak enak badan, gue juga lagi sakit. Makanya kata gue, di situ ada bear brand nggak, kata gue tuh kayak minum dulu aja gitu. Terus kata dia tuh dia pengen ke rumah sakit. Ini yang sebenarnya tidak bisa masuk ke akal gue, karena maksudnya dia itu belum kerja, dia itu masih dibiayain sama orang tuanya semuanya, dan dia tuh udah berkali-kali masuk rumah sakit karena dia itu selalu kayak gitu nyakitin dirinya dia. Terus tapi dia habis itu tuh pengen ke rumah sakit. Maksud gue tuh karena mungkin keadaan gue dulu self harm itu berbeda ya, maksudnya gue malah dulu itu self harm itu gue gak mau sampai masuk rumah sakit, gue itu gak mau sampai orang tua gue tahu, gue tuh gak mau sampai banyak orang tuh tahu, karena gue tuh gak mau ngerepotin gitu. Kayak gue tuh mikir, gue itu belum kerja, gue juga udah nyusahin orang tua gitu dengan gue kuliah dibiayain gitu, masa gue harus minta duit untuk ke rumah sakit yang hanya karena apa ya, maksud gue tuh bukannya gue meremehkan ya, tapi maksud gue tuh ketika gue sedang sakit pun gitu, ketika gue lagi menyakiti diri gue pun, kalau gue tuh
masih tetap nggak bisa seegois itu gitu. Kayak gue tuh mikirin, ya gue juga ngerti kalau gue sakit, gue masuk rumah sakit, ya pasti gue dibayarin rumah sakit gue kalau gue pun nggak mampu. Tapi kan gue tuh tahu diri gitu, kayak nggak deh gitu, nggak gue nggak mau kayak gitu. Gue tuh nggak, ibu gue nggak pernah tahu gitu ya, adik gue nggak pernah tahu, beberapa orang aja yang tahu, karena gue pun melakukan itu bukan buat nyari perhatian kayak gitu, enggak sih. Kayak adalah dulu yang gue pikirkan gitu, tapi bukan buat yang kayak gitu, bukan buat bikin cowok stay sama gue juga, bukan gitu. Malah kadang gue itu ngelakuin itu malah ketika memang gue tuh nggak lagi sama siapa-siapa gitu kalau dulu kayak gitu. Dan dulu pun memang gue tidak berniat untuk mengakhiri hidup gue gitu, memang sama aja kalau dulu. Kayak mungkin karena memang gue tuh orangnya susah banget untuk egois dan berempati ya, jadi kayak ketika gue dulu sedang pikirannya gelap pun gue tuh masih mikirin gitu, kayak gue nggak tega kalau ibu gue harus bayarin gue rumah sakit, karena apalagi karena sesuatu yang gue sengaja gitu kan. Itu kan kayak gitu. Dan akhirnya dia tuh masuk rumah sakit tuh karena gue udah bilang, kata gue udah coba ngomong ke tetangga minta anterin karena takutnya kelamaan kalau nungguin gue, udah mana gue lagi sakit gitu kan. Akhirnya tetangganya mau nganterin dia ke rumah sakit. Terus kayak, dan itu tuh udah malam banget. Besoknya dia marah sama gue karena dia ngerasa kayak kenapa gue itu tidak yang panik, tidak nyamperin dia gitu, tidak mendatangi ke rumah sakit gitu nemenin dia, karena gue merasa ini sudah di tahap drama gitu. Kayak kalau dia drama sama cowok itu doang sih silakan ya, cuman kayak kalau gue harus masuk ke dalam sebuah drama juga, tidak mau. Kayak gue tuh orang yang sebenarnya sangat peduli ya, dan gue juga sebenarnya sangat ingin membantu gitu ketika ada orang ingin beneran sembuh. Tapi ketika memang orangnya gue lihat juga memang nggak mau sembuh, orangnya juga nggak bisa membantu dirinya sendiri, orangnya juga nggak mau bangkit, orangnya juga nggak mau ngerubah mindsetnya, nggak mau ngerubah habitnya, dan egois, nggak empati, gue tahu itu waktunya gue untuk ikhlasin aja gitu. Kayak udah terserah lu, silakan hidup lu gitu. Karena bahaya juga, kayak lu harus tahu ya, kadang bahayanya tuh lu bisa keseret-seret ke sesuatu atau ke masalah yang kayak di luar nalar lu ketika lu berhubungan sama orang yang kayak gini gitu. Kayak gitu kan, sebenarnya kan itu dia aja udah nggak peduli kok. Misalkan orang tuanya udah ngeluarin uang banyak buat pengobatannya dia, untuk kesehatannya dia, tapi kan dia pun tidak merasa itu sesuatu yang berarti gitu. Jadi apalagi kalaupun lu orang yang biasa yang cuma mau nemenin dia. Dan sebenarnya sempat gitu, kayak gue tuh cerita ya ke senior gue, kayak itu cewek yang lu kenalin ke gue tuh kemarin ngomongin gue ceritain yang tadi. Terus ke dia tuh ngomong, kenapa sih lu nggak temenin aja, dia tuh banyak duit banget tau katanya, lu bisa manfaatin. Gua masalahnya gue kan nggak peduli ya dengan yang kayak gitu. Gue tuh kalau teman sama orang tuh nggak peduli pengen manfaatin atau nyari keuntungan, enggak. Gue tuh nyari yang bisa tulus sama gue, yang cocok sama gue, yang ngerti gue, nerima gue, nggak pengen ngerubah-rubah gue. Walaupun gue pun nggak ngerubah-rubah orang, silakan aja. Kayak gitu. Dan gue juga ngerasa dia egois karena dia itu marah sama gue, padahal dia tuh tahu gue juga lagi nggak enak badan dan gue itu besoknya kerja gitu. Maksud gue, kalaupun lu nggak kerja, lu tuh harus tetap memikirkan kalau teman lu bekerja gitu. Jangan kayak sosok harus banget ngikutin mau lu tanpa lu mikirin orang lain juga gitu. Karena kan bukan lu doang gitu, kayak yang punya masalah, yang bisa sakit, ya harus bisa respect juga sih, walaupun lu tidak di kondisi yang sama gitu.
lu nggak kerja, lu temenan sama orang yang kerja, lu tahu harus ngerti gitu untuk orang mau kerja atau jam kerja gitu.